Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Pratiwi dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Penuntun Praktikum Kimia Berorientasi Chemo Entrepreneurship pada Materi Elektrolisis untuk kelas 12 SMA. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pada hakikatnya, perkembangan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memiliki kehidupan layak termasuk pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Namun, pada lulusan SMA, hanya 60% yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, sisanya memilih untuk bekerja. Namun, lulusan SMA selama ini dianggap tidak memiliki keterampilan lebih dibandingkan lulusan SMK, sehingga menjadi pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik BPS tahun 2017, pengangguran dari lulusan SMA menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 6,95%. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan adanya upaya untuk mempersiapkan peserta didik sekolah menengah atas menjadi lulusan berkualitas dan memiliki keterampilan sehingga mampu memenuhi lapangan kerja Indonesia. Maka, langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran adalah dengan menumbuhkan minat kewirausahaan sedini mungkin. Kebutuhan akan orientasi baru dalam pendidikan terasa begitu kuat dan nyata di berbagai bidang studi yang menuntut lulusannya memiliki suatu skill. Demikian pula pada studi kimia. Kimia merupakan laboratory science yang berarti bahwa pembelajaran kimia tidak akan efektif tanpa melakukan laboratorium. Pelaksanaan praktikum di laboratorium membutuhkan bahan ajar pendukung berupa panduan percobaan yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diintegrasikan dalam penuntun praktikum adalah pendekatan Chemo Entrepreneurship atau CEP. Pendekatan CEP memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi, dan menumbuhkan semangat wirausaha. Maka, dikembangkanlah bahan ajar dalam bentuk penuntun praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, tidak semua lulusan SMA sederajat yang bisa meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dianggap tidak memiliki keterampilan lebih dibandingkan dengan lulusan sekolah kejuruan. Lalu, materi pembelajaran yang dipraktikumkan belum bersifat kontekstual. Dan belum tersedia penuntun praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis yang dapat meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan minat berwirausaha peserta didik. C. Batasan masalah. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan penuntun praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. D. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara mengembangkan penuntun praktikum kimia berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA? Kedua, bagaimana validitas dan praktikalitas penuntun praktikum kimia berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA? E. Tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penuntun praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. Dan bertujuan untuk mengungkapkan tingkat validitas dan praktikalitas penuntun praktikum kimia berorientasi Chemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. F. Manfaat penelitian, di mana penelitian ini bagi guru bermanfaat sebagai bahan ajar yang menunjang keberlangsungan kegiatan praktikum kimia di laboratorium. Bagi peserta didik, sebagai bahan ajar dalam kegiatan praktikum kimia di laboratorium dan dapat menumbuhkan minat kewirausahaan, serta dapat mengungkapkan tingkat validalitas dan praktikalitas penuntun praktikum kimia berorientasi Chemo Entrepreneurship
pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. Lalu kita masuk kepada bab 2 tinjauan pustaka. A. Praktikum dalam pembelajaran. Praktikum disebut juga dengan kerja laboratorium atau laboratory work. Dengan pekerjaan laboratorium, maka peserta didik akan dapat belajar melewati pengalaman langsung terhadap gejala maupun proses yang terjadi. Kegiatan kerja laboratorium juga dapat melatih kemampuan berpikir ilmiah, sikap ilmiah, serta dapat memecahkan masalah baru melalui metode ilmiah. Dikutip dari Elizar tahun 2012. B. Kemo Entrepreneurship, di mana pendekatan Kemo Entrepreneurship adalah suatu pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual, yaitu pendekatan pembelajaran kimia yang dikaitkan dengan objek nyata atau fenomena di sekitar kehidupan peserta didik. Pendekatan CEP ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat serta bernilai ekonomi, di mana pendekatan CEP ini mampu menumbuhkan semangat wirausaha. Dikutip dari Supartono tahun 2009. C. Penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship, di mana penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship berisikan tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan praktikum yang menumbuhkan semangat wirausaha peserta didik. Penuntun praktikum juga memuat percobaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum. Penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship dapat mendorong peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab, menggali peluang yang ada, bekerja sama dengan orang lain, serta mengambil resiko, dan dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Dikutip dari OP TUS Ministerio tahun 2009. Selanjutnya, D. Karakteristik materi elektrolisis, di mana materi elektrolisis terdapat pada KD 3.6 dan 4.6, di mana pada KD 3.6 yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Pada KD 4.6 menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. E. Kelayakan bahan ajar, di mana kelayakan bahan ajar terdiri dari validitas dan praktikalitas, di mana validitas merupakan penilaian terhadap rancangan suatu produk, sedangkan praktikalitas di sini dapat diartikan sejauh mana kepraktisan instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian. Kriteria dari validasi yaitu ada kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, serta kegrafikan. Sedangkan beberapa pertimbangan praktis yang perlu diperhatikan yaitu kemudahan, waktu, serta manfaat. F. Model pengembangan perangkat pembelajaran, di mana ada beberapa keunggulan pengembangan perangkat model 4D, yaitu lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, urainya lengkap dan sistematis, serta melibatkan penilaian ahli sebelum dilakukan uji coba di lapangan. Lalu, pada model 4D ini ada yang pertama tahap define. Pada tahap ini dilakukan analisis tujuan dari materi yang akan dikembangkan. Tahap design, yaitu peneliti sudah membuat produk awal atau rancangan. Tahap develop, yaitu pengembangan yang dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Lalu, tahap disseminate atau penyebaran, di mana produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. G. Penelitian yang relevan, di mana berdasarkan penelitian Finah Haziratul Qudsiyah tahun 2013 yang berjudul Implementasi Praktikum Aplikatif Berorientasi Kemo Entrepreneurship terhadap peningkatan hasil belajar kimia materi pokok koloid siswa kelas 12. Di dalamnya berisi tentang penggunaan metode praktikum aplikatif berorientasi CEP sebagai salah satu variasi metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu, kerangka berpikir. Berdasarkan permasalahan tingginya persentase jumlah siswa sekolah menengah atas yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta tingginya tingkat pengangguran dan belum tersedia penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship, maka adanya bahan ajar dapat meningkatkan minat kewirausahaan siswa sehingga lulusan SMA yang disiapkan dapat siap menjadi wirausahaan pemula.
Lalu, perlu dikembangkannya penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship yang dapat meningkatkan minat wirausaha siswa. Maka, setelah itu dilakukan uji validitas oleh dosen dan guru, lalu revisi, dan uji praktikalitas yang dilakukan oleh guru kimia dan siswa. Maka, penuntun praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship yang valid dan praktis. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu pengembangan atau Research and Development atau R&D. Tempat dan waktu pelaksanaan dilakukan di SMA Negeri 1 Padang tahun pembelajaran 2020-2021. Subjek uji cobanya 3 orang dosen kimia FMIPA UNP, 2 orang guru kimia SMA, 30 orang siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Padang. Objek penelitiannya yaitu penuntun praktikum kimia berorientasi Kemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. Selanjutnya prosedur penelitian, yaitu yang pertama tahap define, ada analisis ujung depan yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi guru dan peserta didik. Selanjutnya analisis siswa. Analisis siswa yaitu merupakan analisis karakteristik peserta didik. Selanjutnya, analisis tugas. Analisis tugas dilakukan dengan menganalisis kompetensi dasar. Lalu analisis konsep dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep utama yang dibahas pada materi elektrolisis. Dan analisis tujuan pembelajaran, di mana pada analisis tujuan pembelajaran ini merupakan tahap pengubahan hasil analisis tugas dan analisis konsep ke dalam tujuan pembelajaran. Lalu ada tahap desain, di mana terdiri dari penyusunan tes. Penyusunan tes dilakukan dengan menyusun soal-soal berdasarkan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Lalu, ada pemilihan media berupa bahan ajar dalam bentuk penuntun praktikum kimia berorientasi Kemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA dan pemilihan format yang dilakukan dengan menyesuaikan format media pembelajaran yang telah dipilih yaitu bahan ajar dalam bentuk penuntun praktikum kimia berorientasi Kemo Entrepreneurship pada materi elektrolisis untuk kelas 12 SMA. Lalu ada tahap develop, yaitu yang pertama ada uji validitas untuk mengungkap validitas dari bahan ajar, ada revisi untuk memperbaiki bahan ajar dalam bentuk penuntun praktikum yang dianggap masih kurang tepat oleh validator sebelum uji coba produk. Lalu ada uji coba produk untuk mengetahui praktikalitas bahan ajar dalam bentuk penuntun praktikum kimia berorientasi Kemo Entrepreneurship. Lalu ada tahap disseminate atau penyebaran. Pada tahap ini, peneliti hanya membatasi pada tahapan sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah yang terbatas kepada guru, pendistribusian untuk memperoleh respon dan umpan balik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Namun, peneliti tidak melakukan percetakan dalam jumlah banyak karena keterbatasan waktu dan biaya. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data, di mana menggunakan lembar validasi dan angket yang bertujuan untuk mengetahui validitas dan tingkat praktikalitas penuntun praktikum, di mana lembar validasi dilakukan oleh dosen dan guru, sedangkan angket praktikalitas dilakukan oleh guru dan siswa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana analisis data di sini yang digunakan yaitu teknik analisis validitas dan teknik analisis kepraktisan dengan menggunakan rumus momen kappa, di mana berdasarkan rumus momen kappa ini maka akan terlihat intervalnya dengan kategori sangat tinggi hingga sangat rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.